Bayangin, kamu lagi enak-enak kerja di depan laptop, tugas udah mau kelar, semua lancar, tiba-tiba HP kamu mati total, nggak bisa dinyalain sama sekali. Atau yang lebih parah lagi, tiba-tiba kamu dapat surat pemutusan kerja, tanpa aba-aba, tanpa persiapan. Sementara cicilan rumah, motor, tagihan listrik, semuanya tetap harus jalan terus. Dalam kondisi kayak gitu cuma ada dua pilihan. Kamu tenang karena sudah siap, atau kamu panik karena nggak ada simpanan sama sekali buat bertahan. Jadi pertanyaannya, kamu sudah siap menghadapi situasi darurat atau masih bingung karena belum punya dana cadangan? Nah, sebelum semuanya terlambat, yuk kita bahas. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dana darurat? Dana darurat adalah sejumlah uang yang sengaja kamu sisihkan dan simpan khusus untuk menghadapi kejadian-kejadian tak terduga yang bisa datang kapan saja. Bukan buat beli barang diskonan di e-commerce, bukan juga buat nambah jatah liburan ke Bali. Dana darurat ini cuma boleh dipakai kalau terjadi sesuatu yang benar-benar di luar dugaan, misalnya kena musibah, tiba-tiba kehilangan pekerjaan, harus bayar biaya rumah sakit, atau alat kerja utama kamu rusak. Kenapa sih dana darurat itu penting banget? Pertama, dana darurat bisa menghindarkan kamu dari utang saat krisis. Saat keadaan genting, kebanyakan orang tergoda untuk pakai KTA, gesek kartu kredit, atau pinjam dari pinjol. Tapi, kamu tahu nggak bunganya bisa sampai 2-4% per bulan. Itu artinya, beban keuangan kamu justru makin berat dan bisa-bisa makin susah keluar dari masalah. Kedua, dari sisi mental dan emosi, uang memang bukan segalanya. Tapi bayangin kalau kamu nggak punya pegangan sama sekali saat krisis, pasti stres kamu naik level, tidur nggak nyenyak, pikiran jadi kacau. Dana darurat bikin kamu tetap waras, tetap bisa berpikir jernih dan rasional, meskipun keadaan lagi sulit. Ketiga, dana darurat ini juga melindungi tabungan dan investasi kamu. Jangan sampai karena nggak punya dana cadangan, kamu terpaksa bongkar deposito, jual reksadana atau saham dalam kondisi rugi besar, cuma buat bertahan hidup. Dana darurat itu beda dari tabungan liburan atau investasi masa depan. Fungsinya khusus dan gak boleh diacak-acak sembarangan. Lalu siapa sih yang harus punya dana darurat? Jawabannya, semua orang. Tapi besarnya beda-beda, tergantung status dan tanggung jawab masing-masing. Kalau kamu masih single, belum menikah, idealnya kamu punya dana darurat sebesar minimal 3-6 kali dari pengeluaran bulanan. Kalau kamu sudah menikah tapi belum punya anak, minimal 6 kali pengeluaran. Kalau sudah menikah dan punya anak, berarti harus lebih siap lagi. Antara 9-12 kali pengeluaran bulanan. Nah, buat kamu yang kerja sebagai freelancer, wirausaha, atau penghasilannya nggak tetap, sebaiknya punya cadangan minimal 12 kali pengeluaran bulanan. Contohnya, pengeluaran kamu per bulan 5 juta rupiah. Kalau kamu lajang, berarti butuh dana darurat antara 15-30 juta. Kalau sudah punya anak, idealnya antara 45-60 juta. Terdengar besar, memang. Tapi ingat, ini bukan buat dipakai belanja, tapi buat jaga-jaga kalau sewaktu-waktu ada krisis. Terus gimana dong? Cara mulai membangun dana darurat. Pertama, kamu harus tahu dulu berapa pengeluaran wajib bulanan kamu. Mulai dari sewa tempat tinggal, makan, transportasi, cicilan, pulsa, listrik, dan kebutuhan pokok lainnya. Setelah itu, tentukan target dana darurat kamu dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi, sesuai status dan kebutuhan kamu. Supaya nggak bocor kemana-mana, pisahkan rekening khusus buat dana darurat. Jangan digabung sama rekening gaji atau tabungan biasa. Kalau bisa, simpan di rekening yang punya bunga harian, misalnya e-wallet atau bank digital. Yang penting, jangan sampai dana darurat ini tercampur sama uang belanja harian, supaya nggak tergoda buat diambil. Mulai dari kecil, tapi rutin, nggak harus langsung besar. Nabung 100.000 per minggu juga boleh, yang penting konsisten. Lama-lama, tanpa terasa, jadi 1 juta, lalu 5 juta, sampai akhirnya tercapai target yang kamu butuhkan. Ingat,
dana darurat ini hanya boleh dipakai saat benar-benar darurat. Jangan tergoda pakai untuk belanja impulsif atau yang sifatnya keinginan, bukan kebutuhan. Darurat artinya sesuatu yang benar-benar di luar rencana dan penting untuk kelangsungan hidup kamu. Sekarang, di mana sih sebaiknya menyimpan dana darurat? Prinsipnya, dana darurat itu harus liquid, aman, dan mudah diakses kapan saja. Tempat yang paling umum adalah rekening tabungan reguler. Keuntungannya, mudah diakses kapan saja, tapi kelemahannya, bunga yang didapat sangat rendah. Pilihan kedua, simpan di bank digital yang menawarkan bunga lebih tinggi dan fitur otomatisasi nabung. Kalau mau lebih fleksibel, kamu bisa simpan di e-wallet atau aplikasi investasi pasar uang. Keuntungannya bisa ditarik kapan saja, return lebih tinggi dari tabungan biasa, dan tetap aman. Tapi ingat, jangan pernah simpan dana darurat di saham, kripto, atau aset yang nilainya naik turun drastis. Risiko dan waktu pencairannya nggak cocok buat kebutuhan darurat. Biar makin nyata, yuk kita lihat studi kasus nyata tentang pentingnya dana darurat. Contoh pertama, Rina, 29 tahun, seorang freelance designer. Waktu pandemi datang, semua klien mendadak membatalkan order. Penghasilan turun drastis, bahkan nyaris nol. Untungnya, selama 2 tahun terakhir, Rina sudah rutin nyicil dana darurat sampai terkumpul 30 juta rupiah. Dengan dana itu, Rina bisa bertahan hidup dan membayar kebutuhan pokok selama 6 bulan, sambil pelan-pelan cari peluang kerja baru. Contoh kedua, Dimas, 35 tahun, karyawan kontrak. Mendadak kontraknya nggak diperpanjang, dan dia sama sekali nggak punya tabungan darurat. Karena panik, Dimas akhirnya terpaksa ambil pinjaman online. Awalnya kelihatan mudah, tapi cicilannya makin menumpuk, bunga makin mencekik, dan sekarang justru hidupnya makin susah. Dari dua cerita ini jelas banget, dana darurat itu bukan pilihan, tapi kebutuhan mutlak. Hal kecil yang sering diabaikan, tapi sangat menentukan ketika situasi sulit datang. Supaya kamu makin semangat membangun dana darurat, berikut ada beberapa tips tambahan. Pertama, manfaatkan fitur otomatisasi tabungan. Sekarang banyak bank digital yang bisa mengatur transfer otomatis setiap gajian, jadi kamu nggak perlu mikir atau merasa berat setiap kali harus menabung. Kedua, jadikan dana darurat sebagai prioritas utama sebelum kamu mulai investasi besar-besaran. Jangan kebalik, investasi dulu baru sisihkan dana darurat. Yang benar, amankan dana darurat dulu, baru investasi. Ketiga, review dana darurat kamu setiap 6 bulan sekali. Apakah jumlahnya sudah sesuai dengan pengeluaran terbaru dan gaya hidup kamu? Kalau pengeluaran naik, ya target dana darurat juga harus naik. Jangan sampai dana darurat yang kamu kumpulkan sudah nggak relevan lagi dengan kebutuhan hidup kamu sekarang. Jadi, sekarang kamu punya dua pilihan. Mau nunggu krisis datang dulu baru nyiapin dana darurat, atau mulai dari sekarang supaya bisa tidur lebih nyenyak dan hidup lebih tenang. Kalau sampai detik ini kamu masih belum punya dana darurat, anggap aja ini alarm buat kamu. Gak usah tunggu besok, mulai aja dari sekarang walaupun kecil. Karena masa depan kamu ditentukan oleh langkah hari ini. Kalau kamu merasa penjelasan ini membuka mata dan bikin kamu sadar pentingnya dana darurat, jangan lupa kasih like. Kalau kamu pengen belajar lebih banyak tentang tips keuangan lain yang realistis dan gampang dipraktikkan, klik subscribe. Dan aku pengen tahu juga, kamu sendiri sudah punya berapa persen dari dana darurat yang ideal? Tulis di kolom komentar di bawah. Yuk, kita saling dukung supaya makin banyak orang Indonesia yang siap menghadapi masa depan apapun yang terjadi.